Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sri Ekanto, SH MSI selaku Coach. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Roro Ekarini Nurhayati MSI selaku penguji. Dan yang terhormat Ibu Indi Ilmiah STMT selaku mentor. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikhwan Trigun Cahyo dari golongan 3 angkatan 1 presensi 27 dari seksi perencanaan dan pengendalian bidang penyihatan lingkungan dan prasarana pemukiman Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto. Yang melatar belakangi adanya aktualisasi ini adalah satu, fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa. Kedua, yakni pelaksanaan laksar dengan penerapan konsep-konsep nilai dasar ASN atau yang biasa kita sebut aneka. Dan ketiga, yakni mengimplementasikan rancangan aktualisasi yang memberikan solusi atau inovasi atas masalah. Keempat, yakni tupoksi melakukan pengelolaan dan pengembangan pembangunan maupun pemeliharaan prasarana dan sarana air minum, drainase dan penyihatan lingkungan. Yang kelima, yakni penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan MCK atau MCK plus komunal. Sehingga mempunyai judul yakni penyusunan data mandi cuci kakus plus komunal pasca kegiatan pembangunan melalui inventarisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Kegiatan pertama yakni konsultasi dan koordinasi terkait kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Tahapannya yakni meminta izin pada mentor dan menyampaikan ide gagasan dan bertanya atau meminta saran ke depannya ini seperti apa. Dalam realisasinya, penulis menghubungi mentor untuk berkonsultasi mengenai ide terkait penyelesaian isu, kemudian mentor memberikan saran dan arahan. Dalam hal ini tidak ditemukan kendala cukup berarti. Berikut adalah dokumentasi kegiatannya. Kegiatan kedua yakni menghimpun dokumen berupa rencana kerja masyarakat atau RKM dan laporan pertanggungjawaban dan atau daftar pelaksanaan kegiatan. Tahapannya yakni meminta izin mentor untuk mengakses dokumen dan mengumpulkan dokumen seperti rencana kerja masyarakat, laporan pertanggungjawaban atau daftar pelaksanaan kegiatan MCK plus komunal. Kemudian mengecek item-item pekerjaan yang akan digunakan untuk pembuatan form berikutnya. Realisasinya, yakni penulis mencari dokumen yang berada di gudang seperti rencana kerja masyarakat, laporan pertanggungjawaban dan daftar pelaksanaan, kemudian dijadikan patokan untuk penyusunan form inventarisasi. Dalam hal ini, penulis tidak menemui kendala berarti. Berikut adalah dokumentasi yang saya temukan dari rencana kerja masyarakat dan laporan pertanggungjawaban. Ditemukan RAB gambar teknis. Kemudian kegiatan ketiga yakni menyusun form inventarisasi kegiatan. Tahapannya yakni menganalisis dokumen berupa rencana kerja masyarakat dan laporan pertanggungjawaban serta daftar pelaksanaan kegiatan. Kemudian menyusun form inventarisasi berdasarkan referensi tersebut. Dalam hal ini tidak ada kendala berarti. Berikut adalah form yang telah kami buat, yakni kita bagi menjadi 3. Ada MCK, dengan MCK, kemudian ada IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah, kemudian ada item tambahan yakni untuk kebersihan MCK tersebut. Kemudian kegiatan keempat yakni konsultasi dan koordinasi terkait hasil penyusunan form inventarisasi. Setelah pembuatan form tersebut, saya koordinasikan dengan mentor dan meminta izin untuk menggunakan form tersebut untuk menginventarisasi dan meminta saran ke depannya seperti apa. Dalam realisasinya, saya sebagai penulis menghubungi mentor, kemudian membawa contoh form tersebut dan menjelaskan langkah-langkah pengisiannya dan item-item pekerjaan yang ada di dalam form tersebut. Kemudian penulis juga meminta saran untuk kegiatan kedepannya seperti apa. Dalam kegiatan keempat ini tidak ditemukan kendala cukup berarti. Berikut adalah dokumentasi
kegiatan konsultasi kepada mentor terkait penyusunan form inventarisasi MCK plus komunal. Kegiatan kelima yakni menginventarisasikan data pasca kegiatan pembangunan MCK plus komunal. Tahapannya yakni menyiapkan sarana dan prasarana, lalu menginventarisasikan kegiatan dan merekap hasil inventarisasi. Pada realisasinya, penulis terjun ke 17 titik MCK plus komunal, kemudian menginventarisasikan berdasarkan form yang sebelumnya saya buat, dilanjutkan dengan merekap hasil tersebut. Dalam tahapan ini ditemukan kendala yakni sulitnya menemukan titik-titik MCK plus komunal karena di beberapa titik MCK tersebut berada di sisi ujung desa atau pelosok. Dan strateginya yakni berkonsultasi dengan mentor untuk titik-titik acuan di mana MCK tersebut berada dan bertanya dengan warga sekitar untuk mengetahui lokasi MCK tersebut. Berikut adalah dokumentasi kegiatan menginventarisasikan data pasca kegiatan pembangunan MCK plus komunal. Lanjut ke tahapan ke-6, yakni diskusi dengan kelompok pemanfaat dan pemelihara atau biasa kita sebut KPP dan pihak desa. Tahapannya yakni membuat dan mendistribusikan undangan kepada KPP dan pihak desa, lalu menyiapkan data yang dibutuhkan. Kemudian data seperti hasil inventarisasi tadi, dan kemudian tahapan selanjutnya berdiskusi dengan KPP dan pihak desa. Kemudian sosialisasi penggunaan aplikasi pelaporan EPSIT. Nah, tujuan dari adanya diskusi ini yakni untuk mengetahui apa benar inventarisasi tersebut memang terjadi di sana dan kendala apa yang menyulitkan kelompok pemeliharaan pemanfaat untuk memanfaatkan dan memelihara secara optimal. Dan dalam realisasinya, penulis membuat undangan, kemudian didistribusikan kepada KPP dan pihak desa. Kemudian dalam diskusi dilaksanakan cross check kendala dan dalam pengelolaan MCK plus komunal dan sosialisasi penggunaan aplikasi pelaporan EPSIT. Dalam hal ini, penulis menemui kendala yakni molornya kedatangan para peserta sehingga berkurangnya waktu untuk sosialisasi penggunaan EPSIT. Strateginya yakni kita sosialisasikan secara personal kepada beberapa yang telah tersebut. Berikut adalah dokumentasi diskusi dan sosialisasi pelaporan perusahaan MCK plus komunal. Dan ini adalah contoh pengisian aplikasi EPSIT untuk pelaporannya. Ini ada kita isi nama KPP-nya, penanggung jawab KPP, kemudian kita isi desa, kita isi kecamatan yang telah kita data, kemudian kita isi berdasarkan itu pekerjaan seperti tutup manhole dalam keadaan baik, berkarat atau es rusak dan atau bahkan tidak dapat digunakan, harus dilaporkan secara jujur. Kemudian kondisi jamban, apakah ada sampah, dan pembuangannya lancar, kondisi bak air bersih, kondisi wastafel kotor atau tidak dan berfungsi atau tidak, terus kerusakan ubin dan kurang dari 10% atau 10-30% atau bahkan lebih dari 30%. Kemudian kelengkapan kebersihan, ada apa saja kelengkapan tersebut seperti adanya sabun, sikat dan film pembersih lantai. Kemudian disertai dengan foto dokumentasi. Dari aplikasi ini langsung mengarah ke Google Spreadsheet kita. Ada tempat, waktu dan jamnya. Langsung foto tersebut juga tersimpan dalam Google Drive kita. Dan aplikasi ini kita pergunakan untuk MCK yang telah kita tandai sebagai MCK yang harus ada perbaikan fisik, sehingga kita beri waktu sekian hari untuk melakukan perbaikan dan harus dilaporkan melalui aplikasi tersebut atau aplikasi ini, EPSIT. Kemudian tahapan ke-7 yakni evaluasi intern bidang penyihatan lingkungan dan prasarana pemukiman terhadap hasil inventarisasi. Tahapannya yakni menganalisis form inventarisasi dan hasil diskusi tersebut dan mengevaluasi kendala-kendala yang dialami oleh KPP dan menentukan perbaikan langkah ke depan seperti apa untuk tetap
mengoptimalkan MCK plus komunal tersebut. Dalam realisasinya, penerus mengadakan rapat intern bersama mentor sekaligus kepala seksi perencanaan dan pengendalian sehingga ditemukan kiat-kiat untuk menjaga MCK plus komunal tersebut. Dalam tahapan ini tidak ditemukan kendala cukup berarti. Berikut adalah dokumentasi evaluasi intern seksi perencanaan dan pengendalian. Dari inventarisasi dan diskusi dengan KPP tadi ditemukan bahwa evaluasi form inventarisasi pasca kegiatan pembangunan mandi cuci gabus plus komunal dengan menggunakan form inventarisasi mampu meningkatkan manajemen pengawasan pengendalian MCK plus komunal karena sistemnya berkelanjutan. Kemudian ditemukan 1 MCK komunal cukup layak, 1 MCK plus komunal layak, dan 15 MCK plus komunal sangat layak. Berikut adalah jadwal aktualisasi saya. Kegiatan pertama saya laksanakan tanggal 27 dan 28 Januari 2020. Kegiatan kedua tanggal 29 Januari hingga tanggal 31 Januari 2020. Kegiatan ketiga tanggal 30 sampai dengan 3 Februari 2020. Kemudian kegiatan 4 mulai tanggal 3 Februari sampai tanggal 4 Februari 2020. Dan kegiatan kelima ini yang memakan cukup banyak waktu mulai tanggal 4 Februari hingga 28 Februari untuk terjun ke MCK plus komunal di 17 titik tersebut. Dan kegiatan 6 diskusi pembuatan undangan, pendistribusian dan diskusi dimulai tanggal 24 Februari 2020 sampai tanggal 28 Februari 2020. Kemudian kegiatan 7 evaluasi intern saya laksanakan tanggal 2 sampai tanggal 13 Maret 2020. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi pelaporan sistem inventarisasi. Di bawah ini yang warna biru adalah ikon aplikasi tersebut. Kita klik. Kemudian kita tambahkan dengan warna lingkaran warna biru. Di sini ada tanggal dan waktu secara real time. Waktu sekarang 24 bulan 3 2020 dan jam 1:36. Untuk HP ini sendiri, karena saya penggunanya, usernya Ikhwan Trigun Cahyo. Lalu kita pilih desa sebagai contoh saja. Kita katakan desa Kalen, kecamatan Gondang. Kemudian geser ke bawah. Di situ ada hasil penyaringan dari IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Sebagai contoh, kita tidak berbau, tutup manhole berkarat, kerusakan tutup beton kurang dari 10%, kondisi jamban, tidak ada sampah air, pembuangan lancar atau ada sampah dan pembuangan macet. Kita pilih tidak ada sampah. Kondisi bak air bersih, keran baik, air bersih, dan kondisi-kondisi yang lain kita pilih. Lalu kondisi wastafel, air pembuangan mengalir, wastafel bersih, atau air pembuangan macet, wastafel kotor. Kita pilih yang bersih. Kerusakan ubin tidak ada. Kelengkapan kebersihan, adanya sabun, sikat, dan pel pembersih lantai, atau tidak ada sama sekali. Kita pilih yang ada. Kemudian ada dokumentasi. Kita ambilkan contoh dokumentasi secara real time kita. Setelah itu tekan OK, dan di sini dokumentasi ini berfungsi untuk melaporkan kondisi setelah adanya pembersihan atau instruksi tambahan dari kita, dan keterangan tambahan untuk pelaporan keterangan-keterangan yang tidak ada di atas. Kita tekan setelah selesai semua, kita tekan save. Nah, kita refresh sebentar. Kemudian ada tersimpan, dan yang di atas itu tanggal 13 adalah pelaporan dari KPP Jambuwo sebagai hasil dari rapat diskusi dan sosialisasi bersama KPP dan Kepala Desa
bulan kemarin. Lalu hasil ini secara real time akan masuk kepada Google Spread kita, yakni usernya, secara waktu juga. Kemudian ada kerusakan-kerusakan yang tadi kita isi langsung terisi di sini. Kemudian dokumentasi akan ada di Google Drive kita. Nah, ini sebagai contoh tadi. Lalu sehingga kita lebih mudah untuk pelaporan jika ada kerusakan di MCK tersebut. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.